Penyusunan SKP pada aplikasi e-Kinerja dilakukan secara cascading sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Pimpinan unit kerja perlu menyusun SKP terlebih dahulu, diikuti dengan penyusunan SKP ketua tim atau koordinator. Lalu setelah itu baru setiap pegawai atau anggota tim menyusun SKP masing-masing. Langkah pertama, penyusunan SKP JPT atau pimpinan unit kerja. Yang perlu dilakukan adalah menyusun SKP berdasarkan perjanjian kinerja. Selanjutnya, menambahkan tim kerja, lalu menetapkan ketua tim kerja. Setelahnya, menambahkan pegawai luar unit kerja pada matriks peran hasil unit kerja dalam hal terdapat penugasan lintas unit kerja. Langkah pertama, menyusun SKP pimpinan unit kerja. Silakan login ke akun e-Kinerja pimpinan unit kerja Anda. Pertama, Anda dapat menambahkan SKP melalui tombol tambah SKP pojok kanan atas. Namun, dalam hal penyusunan SKP akibat SOTK baru, Anda perlu melakukan penyesuaian periode SKP lama sebelum menambahkan periode baru. Dengan cara klik tombol edit, lalu sesuaikan tanggal periode akhir menjadi tanggal terakhir sebelum pengangkatan di jabatan baru. Dalam hal ini, JPT Pratama dilantik pada tanggal 9 Mei, sehingga periode akhir menjadi tanggal 8 Mei. Lalu klik OK. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan periode baru dengan cara yang sama. Klik tambah periode SKP, lalu set periode awal menjadi tanggal 9 Mei. Lalu set periode akhir di tanggal 31 Desember 2025. Dengan pendekatan kuantitatif sebagaimana tertera di dokumen perjanjian kinerja. Jika pimpinan yang menjabat merupakan pelaksana tugas atau pelaksana harian, maka akan terdapat kotak centang SKP PLT/PLH di atas kolom periode awal. Lalu centang SKP PLT atau PLH untuk menambahkan SKP sebagai JPT. Lalu Anda bisa klik OK. Pada SKP periode baru, silakan mulai menyusun RHK atau rencana hasil kerja dengan klik tombol detil SKP. Pertama, cermati data diri serta data pejabat penilai kinerja. Jika terdapat data yang belum sesuai, maka klik tombol muat ulang untuk memperbaikinya. Klik tombol muat ulang bisa dilakukan dari sebelah kiri, lalu klik di sebelah kanan. Namun, jika masih terkendala, Anda dapat menghubungi Biro Sumber Daya Manusia. Langkah selanjutnya, Anda dapat mengisi rencana hasil kerja pada SKP dengan cara klik tombol tambah RHK. Lalu akan muncul beberapa kolom. Yang kolom pertama adalah drop down menu klasifikasi RHK yang terdiri dari organisasi dan juga individu. Untuk jabatan struktural, Anda perlu memilih organisasi. Lalu klik unit kerja Anda di kolom unit kerja atau tim kerja. Lalu pada kolom jenis RHK, Anda dapat memilih utama atau tambahan, yang mana utama untuk RHK dengan tingkat prioritas tinggi, serta tambahan untuk RHK dengan tingkat prioritas rendah. Lalu pada kolom rencana hasil kerja, isi sesuai dengan yang tercantum dalam kolom sasaran kegiatan atau output pada perjanjian kinerja. Pada kolom penugasan dari, isi jabatan pimpinan yang menugaskan pekerjaan tersebut.
lalu klik OK. Kemudian akan muncul rencana hasil kerja yang baru saja Anda tambahkan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi indikator kinerja individu dengan klik tombol tambah indikator di samping kolom rencana hasil kerja. Pada kolom indikator, isi sesuai dengan yang tertera pada kolom indikator kinerja dalam perjanjian kinerja. Lalu isi kolom target sesuai dengan yang tertera juga di dalam dokumen perjanjian kinerja, tepatnya di kolom target. Lalu Anda dapat mengisikan perspektif sesuai dengan rencana hasil kerja yang diisikan. Apakah penerima layanan yang mana merefleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima layanan atau stakeholder. Selanjutnya ada penguatan internal yang mana RHK merefleksikan kemampuan organisasi atau unit kerja untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada proses bisnis yang mana RHK merefleksikan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dan terakhir, terdapat perspektif anggaran yang merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Lalu klik OK. Anda dapat mengulangi langkah tambah rencana hasil kerja dan juga tambah indikator sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, terdapat bagian perilaku kerja. Standar perilaku kerja pegawai didasarkan pada nilai dasar ASN berakhlak yang secara default sudah tercantum pada semua jenis SKP, baik pegawai dengan jabatan manajerial ataupun non-manajerial. Dengan masing-masing nilai terdapat 3 penjelasan yang mana nanti pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja yang harus ditunjukkan oleh pegawai pada kolom ekspektasi khusus pimpinan saat proses pengajuan SKP oleh pegawai. Lalu langkah terakhir, Anda dapat mengisikan lampiran SKP pada bagian bawah halaman SKP. Klik tombol Edit untuk menambahkan setiap aspek lampiran SKP. Terdapat 3 aspek meliputi dukungan sumber daya yang merupakan sumber daya yang dibutuhkan pegawai dalam rangka memenuhi ekspektasi atau rencana hasil kerja yang dapat berupa dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, dan atau sarana dan prasarana. Selanjutnya, aspek skema pertanggungjawaban merupakan skema pertanggungjawaban dalam bentuk kesepakatan data atau bukti dukung beserta waktu pelaporan atas perkembangan hasil kerja untuk pemantauan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah aspek konsekuensi, yang mana terdapat konsekuensi positif dalam hal capaian kinerja memenuhi ekspektasi pimpinan. Dapat berupa penghargaan kepada pegawai baik material ataupun non-material dan atau pemberian penugasan baru, serta konsekuensi negatif dalam hal capaian kinerja tidak memenuhi ekspektasi pimpinan yang dapat berupa pemberian bimbingan atau teguran serta pengalihan penugasan. Lanjutkan hingga semuanya terisi. Jika SKP yang Anda susun dirasa telah final, klik tombol Ajukan SKP, lalu klik OK. Status SKP untuk pimpinan akan otomatis berubah menjadi persetujuan.
Setelah selesai menyusun SKP pimpinan unit kerja, diwajibkan untuk semua pegawai di bawah pimpinan unit kerja untuk melakukan tambah SKP agar selanjutnya dapat ditambahkan sebagai ketua tim ataupun anggota tim. Selain melalui akun masing-masing pegawai, Anda dapat menggunakan akun pimpinan unit kerja untuk menambahkan SKP pegawai dengan cara klik tombol matriks peran hasil unit kerja. Lalu akan muncul halaman matriks peran hasil beserta daftar pegawai yang berada di bawah pimpinan. Anda hanya dapat menambahkan SKP CPNS. Untuk pegawai lainnya, perlu menambahkan periode baru secara mandiri melalui akun masing-masing. Penambahan periode SKP secara mandiri dapat dilakukan melalui akun masing-masing pegawai. Setelah berhasil login, Anda perlu melakukan penyesuaian periode SKP sebelumnya sebelum menambah SKP baru sesuai dengan SOTK baru. Klik tombol edit, lalu sesuaikan tanggal periode akhir menjadi tanggal sebelum penetapan SK baru. Dalam hal ini, tanggal 29 Juni 2025. Lalu klik OK. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan periode baru dengan klik tombol tambah periode SKP di sebelah kanan atas. Set periode awal sesuaikan dengan tanggal SK, yakni 30 Juni. Dengan periode akhir 31 Desember 2025. Sesuaikan pendekatan, lalu klik OK. Untuk menambahkan SKP bagi CPNS, silakan klik buat SKP. Lalu sesuaikan periode awal sesuai dengan tanggal pengangkatan CPNS, yakni 1 Juni. Pastikan periode akhir dan juga pendekatan sesuai, lalu klik OK. Selanjutnya Anda dapat mengulangi langkah tersebut hingga seluruh CPNS telah ditambahkan SKP-nya. Pada menu matriks peran hasil unit kerja, terdapat juga beberapa menu meliputi sinkronisasi SKP bawahan untuk mengupdate otomatis data pegawai terbaru yang telah membuat SKP, lalu menu tambah pegawai untuk menambahkan pegawai unit kerja lain ke dalam matriks peran hasil unit kerja, lalu ada tombol cetak untuk mencetak MPH unit kerja, lalu tombol lihat SKP untuk melihat SKP bawahan yang telah menyusun SKP dengan status diajukan atau persetujuan, tambah RHK untuk menambahkan rencana hasil kerja pada SKP bawahan, serta tombol hapus untuk menghapus periode SKP pegawai. Selanjutnya, pimpinan perlu menambahkan tim kerja melalui menu tim kerja di sebelah kiri. Untuk menambahkan tim kerja, Anda dapat klik tombol tambah tim kerja di kanan atas. Lalu klik unit kerja Anda, lalu ketikkan nama tim kerja yang akan ditambahkan. Ulangi hingga seluruh tim kerja di unit Anda telah ditambahkan. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan ketua tim kerja untuk tim kerja yang telah Anda buat. Klik tombol SKP, lalu silakan klik tombol matriks peran hasil di periode SKP yang baru Anda buat. Di sini akan muncul beberapa tim kerja yang baru saja Anda tambahkan. Lalu, untuk mengatur ketua tim, Anda perlu mengenerate SKP organisasi dengan klik tombol hijau Generate SKP organisasi. Klik OK.
generate seluruhnya. Setelahnya akan muncul tombol edit di kolom aksi. Silahkan klik tombol edit, lalu cari NIP pegawai yang akan Anda tambahkan sebagai ketua tim kerja. Lalu pilih periode SKP tim kerja, ketua tim kerja yang akan Anda tambahkan. Ulangi seluruh tahapan sehingga seluruh tim kerja sudah ditetapkan ketua timnya. Langkah kedua, penyusunan SKP ketua tim atau koordinator. Anda perlu menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan yang diperinci di rencana kerja individu. Lalu, Anda juga perlu menambahkan anggota tim, termasuk pegawai luar unit kerja, dalam hal terdapat penugasan lintas tim beda unit kerja. Langkah selanjutnya adalah menyusun SKP ketua tim kerja. Melalui akun ketua tim kerja, Anda dapat menambahkan anggota ke dalam tim kerja melalui menu matriks peran hasil. Akan muncul daftar tim kerja yang Anda terlibat di dalamnya, baik sebagai ketua tim atau sebagai anggota tim. Pilih tim kerja yang akan Anda tambahkan anggota, lalu klik tombol matriks peran hasil. Klik tombol tambah pegawai untuk menambahkan anggota tim. Ketik NIP pegawai pada kolom cari, lalu klik kolom SKP yang ditambahkan. Pilih SKP anggota tim yang akan ditambahkan. Lakukan penambahan anggota tim sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ketua tim wajib untuk menambahkan rencana hasil kerja sebagai ketua tim agar selanjutnya RHK tersebut dapat diintervensi oleh anggota tim. Anda dapat menambahkan RHK ketua tim, lalu klik tombol detail SKP. Lalu klik tombol tambah RHK. Pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Selanjutnya, pada kolom klasifikasi RHK, pilih organisasi. Lalu pilih tim kerja yang akan Anda tambahkan RHK-nya. Lalu pilih jenis RHK. Lalu isikan rencana hasil kerja sesuai dengan RHK yang tertera pada RKT Anda. Kemudian, Anda dapat mengisi indikator kinerja individu dengan klik tombol tambah indikator. Lalu isikan aspek sesuai dengan sifat dari RHK. Setelah selesai menambahkan RHK Anda, lalu Anda wajib mengisikan lampiran SKP yang berisikan 3 aspek, yakni dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan juga konsekuensi, dengan klik tombol edit pada masing-masing aspek. Jika sudah selesai dalam menambahkan lampiran SKP di ketiga aspek, dan Anda merasa sudah cukup dalam penyusunan SKP, maka Anda dapat melakukan pengajuan SKP dengan klik tombol ajukan SKP. Lalu klik OK. Langkah ketiga, penyusunan SKP pegawai atau anggota tim. Anda bisa menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan yang diperinci di rencana kerja individu. Setelah berhasil login, klik tombol detail SKP pada periode yang telah ditambahkan untuk memulai melakukan penyusunan SKP. Sebelumnya, cermati data diri serta data pejabat penilai kinerja. Jika terdapat data yang belum sesuai, maka klik tombol muat ulang untuk memperbaikinya.
Selanjutnya, tambah rencana hasil kerja dengan klik tombol tambah RHK. Pada drop-down menu rencana hasil kerja yang diintervensi, pilih RHK yang ingin Anda intervensi. Jika Anda akan membuat rencana hasil kerja sebagai anggota tim, maka pilih rencana hasil kerja ketua tim Anda untuk selanjutnya diintervensi. Namun, jika Anda akan membuat rencana hasil kerja yang ditugaskan langsung dari pimpinan unit kerja, maka pilih rencana hasil kerja pimpinan unit kerja Anda untuk diintervensi. RHK ketua tim akan ditandai dengan nama tim kerja. Sedangkan RHK pimpinan unit kerja ditandai oleh nama unit kerja. Untuk memunculkan RHK ketua tim, pastikan Anda telah dimasukkan menjadi anggota tim kerja oleh ketua tim agar drop-down muncul. Jenis RHK berdasarkan tingkat prioritas. Utama untuk RHK dengan tingkat prioritas tinggi menurut pimpinan, tambahan untuk RHK dengan prioritas rendah menurut pimpinan. Selanjutnya, isi rencana hasil kerja Anda pada kolom rencana hasil kerja. Anda dapat mengacu pada dokumen RKT yang telah disusun. Setelah itu, Anda dapat menambahkan indikator kinerja individu dengan klik tombol tambah indikator pada kolom indikator kinerja individu. Jika SKP Anda menggunakan pendekatan kuantitatif, maka pada kolom tambah indikator akan muncul 3 kolom terdiri atas kolom aspek, kolom indikator, dan juga kolom target. Jika SKP Anda menggunakan pendekatan kualitatif, maka pada kolom tambah indikator ini akan muncul 1 kolom saja. Anda perlu menuliskan indikator kinerja individu berupa narasi atau deskripsi atas gabungan ketiga kolom indikator, yakni indikator kinerja, aspek, dan target. Setelah menambahkan seluruh RHK beserta indikator kinerja individu, selanjutnya Anda wajib mengisi lampiran SKP pada bagian bawah halaman SKP. Terdapat 3 aspek meliputi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan juga konsekuensi. Klik tombol edit untuk menambahkan setiap aspek masing-masing. Setelah selesai menyusun SKP dan dirasa sudah final, maka Anda dapat mengajukan SKP dengan klik tombol ajukan. Status SKP Anda akan berubah menjadi pengajuan. SKP yang diajukan akan ditinjau oleh pimpinan. Jika pimpinan menyetujui, maka status SKP Anda akan berubah menjadi persetujuan. Sebaliknya, jika pimpinan masih belum berkenan, maka SKP Anda akan dikembalikan menjadi status draft dengan keterangan perbaikan dari pimpinan. Berikut adalah alur lengkap perencanaan SKP pada aplikasi e-kinerja BKN. Menggunakan akun pimpinan unit kerja, Anda dapat melihat daftar pegawai yang telah membuat SKP. Berikut status dari penyusunan SKP melalui menu SKP bawahan. Anda dapat mengubah status penyusunan SKP bawahan yang telah melakukan pengajuan SKP dengan cara klik tombol detail. Selanjutnya, selaku pimpinan, silakan melakukan review atas pengajuan SKP pegawai Anda dari rencana hasil kerja beserta target,
hingga lampiran SKP. Anda juga dapat menambahkan detail perilaku kerja kepada pegawai melalui kolom ekspektasi khusus pimpinan. Lalu klik tambah. Selanjutnya, untuk mengubah status SKP bawahan, tekan tombol Edit Status, pilih Persetujuan jika Anda telah setuju atas pengajuan draft SKP pegawai Anda. Pilih Draft jika terdapat masukan atau penyesuaian terhadap draft SKP pegawai Anda. Isikan uraian atas masukan dan catatan, lalu klik OK.